Cara membentuk fonem bahasa Indonesia. 1. Pengaruh dan realisasi bunyi bahasa, transkripsi dan transliterasi bunyi. Bunyi bahasa tidak bisa lepas dari yang satu terhadap yang lain. Alat ucap dalam membentuk bunyi bahasa yang satu dengan alat ucap yang bentuk bahasa yang lain saling mempengaruhi. Hal-hal yang mempengaruhi bunyi dan pengaruh bunyi karena distribusi, serta akan diuraikan tentang transkripsi dan transliterasi. 2. Pengaruh mempengaruhi bunyi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu proses asimilasi. Proses asimilasi adalah akibat dari pengaruh mempengaruhi bunyi tanpa mengubah identitas fonem. Proses asimilasi menurut arahnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama asimilasi progresif dan yang kedua asimilasi regresif. Selanjutnya artikulasi penyerta. Menurut artikulasinya, proses bunyi karena artikulasi penyerta dapat dibagi menjadi yang pertama labialisasi, kedua retroksi, 3 patalisasi, 4 pelarisasi, dan 5 glotalisasi. 3. Pengaruh bunyi karena distribusi. Berada pada awal, tengah, akhir, atau berada sebelum bunyi tertentu. Juga sering menentukan perwujudan bunyi, sehingga menyebabkan proses-proses sebagai berikut. A. Aspirasi. Pengucapan bunyi disertai dengan hembusan keluarnya udara dengan kuat. B. Lepas atau pelepasan atau relase. Pengucapan bunyi hambat letup yang seharusnya dihambat atau diletupkan, tetapi tidak dihambat atau diletupkan, dan dengan serentak bunyi berikutnya diucapkan. Menurut jenisnya yaitu lapas jam, lapas sampingan, dan lapas nasal. C. Paduanisasi atau pengafrikatan. Bunyi hambat letup yang seharusnya dihambat dan diletupkan, tidak diletupkan, melainkan setelah hambatan lalu dilepaskan secara bergeser pelan-pelan. Empat, transkripsi. Transkripsi adalah penulisan tuturan atau pengubahan teks dengan tujuan untuk menyarankan lafal bunyi, fonem, morfem, atau tulisan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Menurut tujuannya, transkripsi dibagi menjadi: pertama, transkripsi fonetis, yaitu penulisan pengubahan menurut bunyi ditandai dengan tanda seperti ini. Yang kedua, transkripsi fonemis, yaitu penulisan pengubahan menurut fonem ditandai dengan tanda seperti ini. Dan ketiga, transkripsi morfemis, yaitu penulisan pengubahan menurut morfem dengan ditandai seperti ini. Dan yang terakhir, transkripsi ortografis, yaitu penulisan pengubahan menurut huruf dan ejaan bahasa yang menjadi tujuannya. 5. Transliterasi. Transliterasi adalah penggantian huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain tanpa menghiraukan lafal bunyi kata yang bersangkutan. Misalnya, transliterasi huruf abjad Jawa, Jawa kuno, Batak, Rejang, Bali, Arab, Dewanagari, dan sebagainya dialihkan ke huruf abjad Latin. 6. Bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang menyertai bunyi segmental dengan beberapa unsur yang menyertainya, yaitu 1. Tekanan. Tekanan kata dalam bahasa Indonesia disebut tonotemporal, yaitu sejenis kemenonjolan lebih banyak ditandai oleh tinggi nada yang bersifat temporal dan rentang waktu tempat suku kata bertekanan diucapkan bersifat temporal. 2. Nada. Nada adalah tinggi rendahnya bunyi ujaran. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor ketegangan pita suara, arus udara, dan posisi pita suara ketika bunyi itu diucapkan. 3. Sendi. Sendi adalah peralihan dari satu bunyi ke bunyi yang lain dengan terdapat perhentian sejenak. Macam-macam sendi yaitu
1. Sendi tutup, yaitu sendi yang ada di dalam kata. 2. Sendi buka, yaitu sendi yang mengakhiri kata. 3. Sendi buka dalam, yaitu sendi buka yang menandai peralihan di dalam kata. 4. Aksen. Aksen adalah perpaduan antara tekanan dengan nada. Aksen merupakan tekanan dalam kalimat, artinya pada aksen. Tekanan jatuh pada kata tertentu dalam sebuah kalimat. Fungsi aksen yaitu menunjukkan bagian yang terpenting oleh penuturnya. Notasi yang digunakan berupa garis memanjang yang diletakkan di bawah segmental. 5. Intonasi. Intonasi adalah naik atau turunnya nada dalam pelafalan kalimat atau perubahan titik nada dalam berbicara. Intonasi merupakan perpaduan antara nada, jangka, tekanan, dan jeda dalam suatu perwujudan. Intonasi dapat menentukan ragam kalimat, deklaratif, interrogatif, dan imperatif. 6. Ritme. Ritme adalah pola pemberian tekanan pada kata dalam kalimat, atau ritme merupakan perpaduan antara jangka dan tekanan. Dalam bahasa Indonesia, ritme didasarkan pada jumlah suku kata yang ada di dalam kalimat.